Jadi pada dasarnya sains itu adalah kita ingin mengetahui bagaimana itu alam itu bekerja. Ya. Kimia itu yang paling penting salah satunya adalah dapatkan senyawa murni. Dalam pendidikan kimia juga diajarkan kejujuran, kedisiplinan, mengkristalisasi itu tidak boleh asal itu. Bahan kimia itu selalu saja ada prosedurnya. Nah, harus dikenalkan juga itu ke siswa-siswa. Berbagai macam jenis bahan kimia sebisa mungkin itu memang familiar ya dengan kita. Halo sahabat OMB, obrolan membuat jumlah. Halo sahabat OMB, kembali lagi dengan Dr. Didin Mujahidin, dosen kimia ITB. Hari ini kita bahas tentang gimana pendidikan kimia ya dari kecil ya, Kang Didin. Menarik gitu, ya gimana anak-anak tuh suka kimia gitu ya. Ini hal yang penting karena anak-anak sekarang gesernya ke IT. Iya. Dia melihat di depannya itu. Nah, gimana nih Kang Didin? Apa bikin anak-anak kita, anak-anak yang kecil-kecil yang masih belum dewasa ini menarik buat dia kimia? Jadi gini barangkali ya, kita melihat konsep tentang sains lah ya. Jadi pada dasarnya sains itu adalah kita ingin mengetahui bagaimana itu alam itu bekerja. Ya. Nah kalau kita lihat alam itu bekerja karena ada proses-proses kimia. Ya. Gitu. Nah artinya apa? Bahwa secepat mungkin sebetulnya si anak-anak itu dikenalkan dengan bahan-bahan kimia, meskipun tidak dengan bahasa. Ya tidak ngomong aseton, tidak ngomong aspirin atau apa kan. Tapi dengan bahan-bahan kimia barangkali yang dijelaskan adalah sifatnya. Nah dengan begitu kan sama seperti kalau anak-anak suka dengan mainan. Itu kan kalau ada barangnya tidak hanya sekedar cerita kan dia akan senang kan. Nah ini juga begitu. Jadi sekarang misalkan saja kalau dia senang dengan makanan, sebut saja begitu. Nah, barangkali kita sudah mulai tuh mengenalkan bahwa makanan itu bisa enak kalau ditambahkan apa? Kita mecin kali. Mecin itu bahan kimia kan? Yang bikin gurih, garam gitu kan? Garam. Nah, barangkali bisa dijelaskan. Oh, garam itu bisa ada di meja, tapi bisa juga ada di infusan ya kan kalau kita sakit juga dikasih garam juga. Nah itu harus secepat mungkin kira-kira diperkenalkan. Nah ada berbagai macam cara sebetulnya. Jadi dulu anak saya itu saya dulu di Jerman ya. Jadi kalau nama itu ada Rernat, itu yang Jerman. Dokter Rer gitu ya. Dokter Rer dua, Dokter Didin satu, Dokter Saipul satu. Iya kan, Rer juga dia. Nah kebetulan anak saya masuk TK tuh zaman itu ya. TK terus dia kalau sebulan sekali biasanya itu ada ya sebut saja profesi tertentu datang ke TK-nya. Ada gitunya ya? Ada gitunya. Ya, misalkan saja datang Pak Polisi gitu. Pak Polisi itu cerita, oh kalau polisi itu dia bisa menolong orang. Nanti kalau kalau ada sebut saja kemacetan dia bisa bantu memperlancar. Habis itu kalau polisi itu kalau ada kerusuhan misalkan saja, kalau kita akan diserang kita bisa
menyemprotkan apa itu gas air mata misalnya. Nah itu gas air mata itu jangan sampai berbahaya gitu kan. Isinya bahan kimia ini, tapi jangan sampai mata buta. Nah, itu kan sebetulnya memperkenalkan bahan kimia ya. Bahan kimia. Habis itu kayak anak saya itu di bulan itu cita-citanya jadi polisi itu. Cita-citanya jadi polisi. Habis itu ya bulan berikutnya itu datang profesi lain lagi, ada cerita tentang bahan kimia juga. Pergi ke mana misalkan saja, pergi ke sungai itu juga dijelaskan bahwa di sungai itu pernah ada cerita barangkali. Ini ikan pernah mati loh di sungai ini. Kenapa bisa mati? Oh karena di sebelah sana dulu pabriknya itu membuang air panas ke sungai, sehingga ya suhu gitu ya. Jadi sungainya lebih panas, itu oksigen yang dia hirup itu jumlahnya sedikit. Itu kan sebetulnya cerita kimia ya. Cerita kimia. Nah kalau itu banyak, termasuk juga misalkan saja di dalam film, di dalam di dalam buku-buku teks yang anak-anak baca itu. Ada banyak cerita kimia yang bisa dijadikan menjadi familiar gitu ya dengan kehidupan. Nah dari situ, ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu isinya kimia semua gitu. Nah sekarang itu kan seringkali ya kimia itu, ini racun lah, ini kimia gitu. Ini kimia, ini bisa meledak lah segala macam ya. Nah padahal pada dasarnya semua bahan kimia itu berbahaya. Pada dasarnya, tetapi pada kadar tertentu dia bisa jadi obat, dia bisa jadi tadi zat warna. Kalau semua yang berlebihan itu kata hadis ya, Bang Meldi. Jangan bahaya. Nanti kalau salah gawat. Ya. Nah tapi kalau saya pengalaman pribadi saya waktu kecil. Saya lebih terpapar ke biologi malah, bagaimana peristiwa alam, fotosintesis, ekosistem, rantai makanan, lebih banyak di situnya kan itu. Nah yang kimia tuh saya baru dapatnya SMP SMP dan SMA kan kita mulai. SMP juga belum dapat kali ya, masih biologi ya. SMP dulu IPA ya. IPA belum ada tuh, belum. Atau SMP fisika kali ya. Jadi kimia itu ada di dalam fisika gitu. Dalam fisika ya. Dulu sebelumnya kan ada IPA, IPS ya kalau zaman kita dulu. Itu SMA. SMA ya? Tapi SMP saya kira enggak juga. Nah itu ya problem dari kimia. Padahal kimia itu menarik ya sebagai ilmu. Jadi kimia pada dasarnya itu adalah ini ya. Jadi kalau kita mengetahui dasar dari kimia itu kan sebetulnya pertama itu berbicara kalau bahasa kita itu struktur. Struktur artinya suatu zat dengan kemurnian tertentu di mana hubungan antara satu atom yang lainnya itu tertentu gitu ya. Kita sebut. Yang kedua itu berkaitan dengan interaksinya. Jadi kalau zat A, zat murni berinteraksi itu apa yang terjadi. Nanti berkaitan dengan energi satu lagi. Nah yang Bang Meldi tadi kan ini ya sistem hidup ya. Sistem hidup itu kan berarti bahan kimianya banyak sekali kan. Nah kita melihat langsung fenomena yang terjadi itu sebagai sebuah sistem yang sudah sudah ajeg gitu ya. Nah, kimia itu kira-kira ngambil satu chemical. Habis itu diajarin bagaimana interaksinya. Sehingga tadi ketika misalkan saja tadi mecin ya, kita cerita tentang mecin itu kan satu bahan kimia murni itu. Kita tambahkan ke dalam. Nah, itu sama makin banyak contoh-contoh yang diberikan ke anak-anak, dia akan terpapar dengan pembahasan-pembahasan itu. Betul. Dan dari itu juga akan mendorong dia pengen tahu ya. Betul. Nah kalau dulu di negara yang misalnya suka minum bir ya, suka minum, itu biasanya mereka tahu tuh proses bir itu seperti apa. Gitu. Fermentasinya. Dan itu adalah proses kimia kan. Iya. Nah,
Jadi ada satu proses yang dikenalkan secara lebih detail ke anak-anak, ke masyarakat itu akan dekat dengan kimia itu lebih dekat ya, lebih dekat dengan kimia. Iya. Dan saya punya buku Bulubna tentang kimia sehari-hari. Dengan satu lagi siapa Pak Hizkia. Pak Hizkia juga bikin buku itu gitu juga. Yeah. Nah, dan saya kira menarik. Tapi itu nggak masuk tuh di anak-anak kita ya yang SD gitu ya. Salah satu seperti pada umumnya sains ya, itu adalah melihat langsung. Oke. Jadi praktikum terus banyak dulu Pak Hizkia suka demonstrasi kimia kan. Itu adalah melihat langsung apa yang terjadi. Gitu. Nah, iya kita tahun baru kan udah berulang-ulang kali, terus ada apa itu? Kembang api itu kan sebetulnya kimia gitu. Nah tapi jarang sekali guru menceritakan bahwa itu tuh adalah kimia. Mengapa itu warnanya bisa merah, warnanya bisa hijau dan seterusnya, itu kaitannya dengan kimia. Bahan yang berbeda. Bahan yang berbeda, logam yang berbeda yang terbakar nanti warnanya akan berbeda juga. Nah yang begitu itu kalau ada di kehidupan sehari-hari, tentu saja akan makin dekat. Jadi kaitannya tadi dengan pendidikan gitu. Jadi kalau makin banyak sebut saja tadi demo kimia atau menjelaskan apa yang ada di alam, yang paling simpel misalkan saja bunga ya. Kalau bunga itu diberikan cuka dengan diberikan apa? Kalau buat pengembang soda, itu kan warnanya jadi beda tuh. Itu kan reaksi kimia yang terjadi. Nah itu kalau biayanya kan murah mesti, biayanya murah. Tapi kalau pernah percobaan itu dilihat sama anak-anak, misalkan senang, dia ingin tahu lebih banyak, maunya sih begitu. Sebenarnya di pedesaan gitu ya, ini bisa juga kita ngambil bikin peyem, misalnya peyem kan kimia banget kan, yang anak-anak desa ngeliat ini gitu. Betul. Ini menjadi sebuah cara mengenalkan ini kimia nih. Itu hal yang menarik juga bagi anak, atau proses-proses misalnya ini makanan ini menjadi tidak bisa dimakan misalnya. Betul. Dia beracun. Nah seperti itu. Itu kebetulan saya tuh tinggalnya dekat Gunung Ciremai. Sebelahnya itu Kuningan ya. Kuningan itu Majalengka. Maja ya. Saya Maja. Maja Din. Saya Talaga. Okay. Di Kabupaten Majalengka. Itu sebelahnya kan Kuningan. Kuningan itu produsen peyem kan? Peyem ya. Nah peyem itu kan mengandung alkohol kan. Nah kalau kita peras, kita dapatkan alkohol. Kalau nggak salah alkohol tuh kadar dari peyem itu sekitarnya belasan persen lah ya. Lumayan. Nah kayak soju nih ya. Sojunya Indonesia nih. Soju kan Korea ya. Nah kalau kita ingin meningkatkan konsentrasi dari etanol, itu kan sebetulnya kalau bahasa kitanya itu didestilasi kan. Bahasa orang kimianya didestilasi. Nah kalau didestilasi itu etanolnya bisa sampai kadar kalau nggak salah 97%. Oh ya? Nah destilasi kan tinggal manasin aja. Kita biasa kan manasin air kan. Manasin air, dipanasin 97%. Eksperimen dengan etanol itu banyak yang bisa kita lakukan. Misalkan aja kalau dulu Pak Hizkia itu uang yang dibakar itu loh. Tapi kemudian uangnya tidak rusak. Nah itu karena ada etanol dengan konsentrasi tertentu di dalam uang. Dia nggak membakar uang gitu? Nggak membakar uangnya. Oh iya? Karena ada airnya. Ada sulap-sulapnya juga Pak Hizki. Sulap-sulap. Nah itu menarik loh buat anak-anak. Betul. Ya kan? Dan itu percobaannya bisa atau etanolnya bisa beli dari apotek barangkali, sekarang apotek kan ada di mana-mana. Jadi eksperimen itu memang kan gurunya harus harus kreatif. Makanya Pak Hizki kan semangat banget mendidik guru-guru kan. Betul. Saya melihat semangatnya Pak Hizki ya di situ.
Saya kalau Pak SK kan suka jalan, suka ketemu di jalan itu. Dia cerita macam-macam gitu. Kalau belum pernah juga gitu, belum pernah paling ketemunya di ITB. Tapi saya melihat ada 2 buku itu, wah menarik nih belum pernah. Itu menarik ya. Dan di pedesaan urusan kimia-kimia ini sebenarnya banyak ya. Misalnya kalau dia terpapar oleh industri batik, nah dia ini, atau kalau dia terpapar di industri rotan juga ada kan kimia-kimia tertentu. Betul. Nah, dia bisa paham juga. Yang sulit kalau misalnya kalau di kota dia lebih banyak lagi polusi apa segala macam. Ini anak-anak ini ngerti. Saya ada pengalaman ini ya, Bang Meldi ya. Dulu saya ya diminta bantuan gitu sama ITB untuk memberikan pendampingan terhadap pendidikan kimia yang ada di Saimenggaris di Kalimantan Utara yang dekat dengan Sarawak atau apa ya, pokoknya di atas kali. Di atas sana. Nah, daerah mana? Malinau, daerah Cinunuk, Nunukan. Saimenggaris namanya. Nunukan masih terus lagi, jadi pakai. Jadi mendirikan pendidikan menengah, sekolah analis itu untuk. Nah, salah satu hal menarik dan murah untuk dilakukan itu tadi ya, kimia itu yang paling penting salah satunya adalah dapatkan senyawa murni. Nah, teknik senyawa murni itu tadi ya ada destilasi salah satu contohnya, dan contoh yang lain itu adalah kristalisasi. Kristalisasi. Nah, waktu itu kita mengadakan kejuaraan kira-kira begitu, kompetisi kristalisasi dari terusi CuSO4. Jadi bagaimana siswa itu membuat kristal sebesar mungkin kira-kira begitu, tetapi dengan disebutnya single kristal, tapi dengan arah tumbuh yang tertentu gitu. Wah, itu belajar kimia banyak itu dari situ itu. Padahal kalau nggak salah terusinya itu cuman berapa ya, 15.000 apa berapa gitu, murah. Dan untuk kristalisasi itu dengan air saja. Jadi murah kan percobaan itu. Dan itu bisa diulang untuk siswa berikutnya barangkali. Tapi belajar tentang kristalisasi itu adalah salah satu hal penting. Jadi teknik pemurnian itu dalam pendidikan kimia. Gitu ya. Nah, waktu Kang Didin SMP milih analis kimia itu gimana? Apa motivasinya itu? Apa pingin kerja atau apa? Ya kalau dulu pingin kerja masuk STM lah ya. STM, analis kimia gitu. Nah, itu pingin kerja kan? Itu analis kimianya di Bandung atau di mana dulu? Di Bandung. Dulu tadinya ada sekolah analis kimia ITB kan. Sekolah analis kimia ITB. Habis itu harus keluar dari kampus kalau tidak salah begitu. Itu saya sekolahnya analis kimianya dulu di Jalan Sudirman. Dekat pesantren Pajagalan tuh di situ. Raja Wali sana enggak? Enggak, masih di sini, masih dekat Otista gitu. Nah, setelah itu sekarang namanya SMK 13. Masih analis kimia. Analis kimia. Jadi dulu ya pengen cepat kerja lah pada umumnya orang gitu ya. Dan itu sangat disiplin. Saya punya dulu sebelah saya SMA, sebelahnya sekolah analis. Gitu. Disiplin. Iya kan? Itu kenapa tradisi disiplinnya kenapa? Nah, itu kayak kan gini ya. Pakai dasi rapi, kayak tentara kan sekolahnya. Nggak kayak tentara tapi kalau rapi. Analis kimia yang di Bandung enggak ya. Jadi biasa aja sekolah. Nah, cuman kan gini. Itu sekolah analis kimia itu nanti mendidik orang jadi analis. Analis itu adalah profesi yang ya gampangannya yang bertanggung jawab untuk menentukan kadar suatu zat di dalam suatu campuran kira-kira begitu. Dalam suatu material kita sehari-hari. Nah, yang paling mudah misalkan saja katakanlah di dalamnya ada satu bahan kimia yang tidak boleh lebih dari sebut saja konsentrasi tertentu gitu. Maka kita harus yakin bahwa kita menentukan kadarnya itu benar gitu. Sehingga
setiap hari kita dibiasakan untuk melakukan eksperimen itu, gitu, untuk menganalisis secara benar. Jadi jangan sampai di dalam pikiran, karena kalau sudah refleks jujur ya, ya pasti jujur kan. Tapi kalau karena tidak terbiasa jujur, bisa aja tuh ngaco ya. Ngaco gitu. Dan kita harus presisi itu, kayak. Jadi etikanya juga penting ya. Betul. Jadi tadi dalam pendidikan kimia juga diajarkan kejujuran, kedisiplinan, mengkristalisasi itu tidak boleh asal itu. Kita harus mengatur konsentrasinya. Di dalamnya itu ada banyak pendidikan lah dari eksperimen itu. Ini juga ya sebuah kultur Belanda juga ya. Atau itu sekolahnya udah lama kali? Sekolahnya udah lama. Udah lama. Mungkin di zaman Belanda udah ada kali ya. Di zaman dulu yang mendirikan siapa ya? Profesor Schaeffer kalau nggak salah. Itu dulu pernah berkunjung tuh ke sekolah kita yang waktu itu ada di Jalan Sudirman itu. Dia datang. Ya istrinya kalau nggak salah tuh. Pokoknya ini tuh yang pendiri. Makanya tradisi sekolah analis itu dimana sama. Disiplin apa segala. Wah, ini kayaknya Belanda gitu yang punya. Dan sekarang masih ada ya sekolah itu ya? Ada, karena menentukan kadar itu kayaknya sampai kapanpun itu akan selalu ya, akan selalu ada gitu. Jadi dulu memang kan di sekolah analis itu untuk mensupport ini kan industri yang ada di kita. Nah, zaman itu ya tadi Hindia Belanda itu ada banyak industri kimia yang dibangun kan. Oleh karena itu perlu tenaga kerja. Termasuk juga ya industri gula ya. Betul. Gula itu kristalisasi itu ya. Kristalisasi. Jadi ilmunya dua tadi, destilasi nggak kristalisasi. Itu yang mudah diaplikasikan di ini ya, di sekolah menengah. Nah, saya kira itu perlu juga tuh ya. Nah, kan untuk itu saya nggak ngerti ya kurikulum kita ya. Nah itu SD apa segala macam itu kurang terpapar dengan urusan itu sebenarnya yang ini. Kan yang banyak sekarang tuh sekolah junior komputer ya, algoritma ya. Untuk anak-anak umur 5 tahun malah dia gila. Anak 5 tahun dicekokin gitu ya. Tapi untuk kimia sendiri nggak ada. Robotik sering, Riza Muhida kan. Robotik untuk anak-anak gitu ya. Ini kimia ini. Jadi sebetulnya ada banyak kalau kita lihat buku-buku saya kebetulan lihatnya kayak buku di Jerman gitu. Itu ada banyak sekali eksperimen untuk anak-anak. Jadi dengan bahan-bahan yang ada di sekitarnya, ada juga misalkan saja eksperimen dari bahan-bahan yang ada di supermarket. Artinya eksperimen kimia tetapi bahannya ada di sekitar kita gitu. Jadi kalau tidak ada, sebut saja misalkan saja penentuan kadar itu salah satunya titrasi ya. Titrasi di dalam prosedur pakai HCl misalkan saja, asam klorida. Tapi asam klorida kan tidak mudah untuk didapatkan di tempat lain. Kalau begitu kita pilih saja jangan HCl tapi H2SO4. H2SO4 meski kalau ada motor, ada aki, ada baterai yang basah itu meski isinya adalah H2SO4 kan. Udah aja pakai itu. Tapi hati-hati juga kena tangan kan ini juga. Tadi semua bahan kimia itu ada SOP-nya untuk menanganinya. Jadi setiap bahan kimia itu ada sekitar 1,5 juta bahan kimia yang ada regulasinya. Dan sebenarnya di YouTube udah banyak sekali sekarang kan. Betul, apalagi sekarang ada di YouTube. Di YouTube tuh ada macam-macam yang bisa mereka eksperimen gitu ya untuk kimia ini ya. Dan kita cek tadi lapangan pekerjaan di industri kimia ini dahsyat juga sebenarnya ya luar biasa gitu. Artinya kebutuhan orang terhadap obat, terhadap bahan-bahan pendukung industri, betul. makanan dan bahan-bahan lain dan sebagainya.
Itu berawal dari situ. Dan kalau kita lihat teman-teman kita yang suka nulis di jurnal banyaknya dari anak-anak yang melakukan eksperimen dari material-material gitu ya. Itu yang repotnya di kita tuh barangkali ada semacam udah nonton aja udah cukup gitu. Enggak gitu. Itu harus melakukan eksperimen betul sehingga ada tadi ya kalau dianalisa dulu betul-betul kan bahwa H2SO4 itu kita harus perhatikan tuh. Melarutkannya itu apakah air yang ditambahkan atau H2SO4 yang ditambahkan. Nah, itu ada prosedurnya itu. Dulu kalau kita eksperimen ya, mungkin SMP ya yang memperlihatkan ada gelembung-gelembung udara pluk. Itu ada. Tapi itu ilmunya dari biologi malah, bukan dari kimia gitu. Saya kimia itu nggak terlalu ini. Dan baru terpaparnya SMA untuk kimia. Dan tadi yang menarik yang Kang Didin teori dan eksperimen coba kan bahas dulu yang keseimbangan situnya, yang aplikasi dan teori ya. Ya, jadi tadi ya misalkan saja percobaan yang paling mudah itu Jatwarna tadi ya. Kita punya bunga, kita punya asam cuka, habis itu kita punya soda. Ya. Oh itu terjadi perubahan warna itu. Nah perubahan warna itu apa? Habis itu barangkali kita memperkenalkan teori tentang asam basa. Nah apa yang dimaksud asam? Nah, nanti bisa cerita itu konsep asam itu apa gitu. Mungkin tidak perlulah diseraskan. Oh ini adalah asam Brownstein atau gitu. Tapi bahwa kalau asam itu rasanya akan asam kira-kira begitu ya. Itu barangkali penjelasan bergantung ke siapa tujuannya ya, gitu ya. Nah tapi tadi kristalisasi. Bagaimana caranya mendapatkan kristal yang bagus, artinya kristal yang tidak banyak single kristal gitu. Artinya kita harus bikin larutan yang tepat jenuh. Apa yang dimaksud tepat jenuh? Nah itu juga kan kita bisa memberikan penjelasan. Tepat jenuh itu ketika si zatnya itu sudah tidak bisa larut lagi. Gitu. Kalau tepat jenuh berarti si zatnya sudah larut, ada bagian yang tidak larut. Kalau kita saring, si tadi yang ada campuran padatan dengan larutannya itu, si larutannya itu adalah yang tepat jenuh. Yang tepat jenuh. Itu kalau misalkan saja terjadi penguapan secara perlahan-lahan, itu akan ada kristal yang bagus. Oke. Nah itu yang harus diperkenalkan juga. Diperkenalkan. Ya tentu saja karena tadi ya bahan kimia itu selalu saja ada prosedurnya. Nah, harus dikenalkan juga itu ke siswa-siswa bahwa ini nggak boleh begitu, boleh begini dan seterusnya ya. Jadi, Atau proses yang perubahan rasa dari buah misalnya. Misalnya alpukat dia dari keras, jadi lunak segala macam itu juga. Ini kimia nih gitu. Itu yang kadang-kadang luput itu ya. Itu kita jelaskan ya ke anak-anak gitu ya. Dan kalau lihat kita potensi Indonesia saya kira imbang nih potensinya untuk industri. Luar biasa industri kimia apalagi yang tadi yang dari sawit segala macam itu. Bisa jadi kita dan kita sawit terbesar di dunia di dunia. Dan ini akan menggeser tadi ketika minyak bumi habis nih gesernya ke situ. Ini aja tadi ya sawit. Bikin sabun itu kan gampang tuh. Bikin sabun tadi. Nah itu bagus tuh buat anak-anak kan senang deh. Nanti barangkali bisa ada balon segala macam lah ya. Ya kan banyak juga ibu-ibu sekarang tuh bikin sabun dikasih aroma. Nah, itu bagi anak kecil itu juga senang. Ya, anak kecil sekarang tuh diajarkan malah dia diajak ke Pizza Hut bikin pizza. Ya, mungkin akan menarik kalau dia diajar bikin sabun. Betul. Ada misalnya kayak anak saya dulu ini ada sereh ya. Sereh, terus itu kalau diremas-remas gitu, habis itu ya namanya itu destilasi uap yang begitu tuh. Habis itu nanti uapnya ini kan ditangkap, habis itu nanti ada 2 lapisan tuh.
ada lapisan minyaknya sama air. Nah si minyaknya itu ya kita sebut minyak atsiri itu bisa kita lakukan juga di. Itu nggak perlu didestilasi kayak nggak diremas-remas aja? Ya diremas-remas, habis itu masukin air kan? Iya. Masukin air, habis itu nanti uapnya. Oh ya ditangkap bisa ditangkap. ya? Iya. Ada banyak percobaan yang sebetulnya untuk mendekatkan itu ya. Tapi tadi bahwa sebanyak mungkin bahan kimia itu dikenalkan pada. Biasanya kalau orang di pegunungan kan dikenalkan dengan sulfur. Betul. Oh, ini baunya apa? Bau kayak gini nih sulfur. Iya. Belerang misalnya itu. Akhirnya dia kenal tentang itu. Dan problem apa ya? Anak-anak desa itu dia tidak bisa geser. Mungkin contoh yang sering saya juga kalau ngajar di kampus ya, itu salah satu teknik pemisahan paling canggih namanya kromatografi. Iya. Kromatografi itu saya salah satu itu ngasih PR tuh ke mahasiswa, coba lakukan kromatografi kertas terhadap tinta misalkan. Tinta itu kan kita lihat warnanya hijau misalnya. Hijau itu sebetulnya kan terdiri dari beberapa warna. Nah, bagaimana cara memisahkannya itu dengan teknik kromatografi. Itu juga mungkin menarik juga tuh bagi siswa-siswa ya. Dan itu murah kan? Kertas murah, tinta sehari-hari. Pakai spidol juga bisa tuh. Pakai spidol. Misalnya spidolnya biru, ternyata banyak warna setelah itu. Betul. Iya kan? Tapi itu hanya fenomena yang dia lihat, tapi menjelaskan ini kimia loh nih. Betul. Itunya yang harus ditambah penjelasan itunya kan. Itu yang ininya yang luar biasa. Atau juga proses-proses ketika dia olahraga apa yang keluar CO2, apa yang dihirup oksigen. Atau proses lilin ditutup mati kok mati. Nah, ya gitu. Oksigennya nggak ada. Nah, itunya akan bisa macam-macam lah ya yang simpel-simpel yang mau diambil di situ. Atau proses ngelempar yang tadi ngelempar petasan. Kenapa dia meledak? Karena ada gesekan. Nah, itunya harus terjadi untuk memahami itu. Tapi yang paling penting juga memahami bahwa ini nanti luar biasa loh. Iya kan? Nggak hanya sekedar IT yang luar biasa, ini luar biasa juga. Itu yang penting. Jadi kayak tadi ya, IT itu kan bisa berjalan kalau ada ya sebut saja ada komputernya kan. Ada komputernya berarti ada komponen-komponen yang ada dalam komputernya itu. Komponen-komponennya itu apa? Bahan kimia kan, bahan kimia. Jadi tanpa ada material yang bisa menggerakkan prosesor itu, ya tidak ada juga itu. Dia ada emas di situ segala macam kan. Betul. Sama juga handphone itu jadi kalau bisa lihat tuh ya apa namanya unsur-unsur yang ada di dalam handphone itu bisa dilihat. Oh, karbon itu fungsinya buat apa? Misalkan saja ada molybdenum itu buat apa? Ada emas itu buat apa di dalam itu ya. Itu ada berapa ya? Ada sekian unsur lah yang berperan sehingga handphone itu bisa ada gitu. Jadi waktu SMA kita hanya mengenal unsur-unsur kimia yang kita hafalkan dan untuk apa aja kita nggak ngerti kan? Betul. Ini masalah juga. Nah di Eropa itu sekarang ada terobosan ya. Jadi biasanya tabel periodik itu kan hanya itu ya. Oke, ini alkali tanah, ini logam transisi segala macam. Nah sekarang mereka membuat sistem periodik tapi kelihatan ini jumlah di alamnya berapa kira-kira begitu. Oh ya. Ya, jadi misalkan saja karbon itu bentuknya itu lebih besar dibandingkan dengan contohnya platina misalnya. Jadi kalau tabel periodik biasa kan kotaknya sama besar kan antara karbon dengan platina. Nah, kalau dan di Eropa udah berubah nih. Di Eropa itu ada tabel periodik yang kayak begitu. Jadi itu untuk menunjukkan karbon banyak, yang ini lebih sedikit. Ya. Nah itu udah bisa
dikenalkan ke tadi kan ke siswa, oh ternyata kita harus bahasa Jawanya eman-eman dengan platina gitu. Iya, karena dia sedikit. Misalnya. Karena dia sedikit. Yang rare material ya. Betul. Nah, itu harus juga dikasih tahu. Ya, nggak seimbang nih banyak, tapi dia ininya. Dan juga mungkin ada juga ya kalau bisa dibikin. Misalnya C tadi, C ini bisa gini-gini lah. Kalau sekarang kan udah bisa jadi video kan. Betul. Jadi sebuah tabel periodik tapi video bentuknya. Iya. Kalium alkali tanahnya apa itu juga memperkenalkan banyak. Nah yang pengalaman kita waktu dulu kan nggak tahu itu, nggak tahu kan. Itu persamaan persamaan reaksi itu kan dihafalin kan. Iya betul. Ini sebenarnya konkretnya gimana kan nggak tahu. Betul. Itu juga kelemahan yang mendasar itu. Dan kalau Kang Didin kan memang sekolahnya itu, jadi dia udah tahu dia bentuknya kayak gini. Iya, jadi berbagai macam jenis bahan kimia sebisa mungkin itu memang familiar ya dengan kita. Dengan kita. Ada dulu persamaannya saya bingung. Titik H2O, ada titiknya di situ. Ini apa maksudnya? Gitu ya. Apakah ada airnya di situ? Ada apa? Itu juga menjadi pertanyaan. Tapi kita ya hafal aja. Jadi ini ujungnya ini. Gitu. Tapi yang asiknya sebenarnya kimia ini analitik sebenarnya, tidak menghafal, ya kan? Dia analitik gitu lagi. Kita bisa hitung apa segala macam. Kita hitung. Kalori mol itu yang menghitung ininya. Jadi yang pertama tentu saja kita stoikiometrinya. Nah, itu menarik. Yang pertama sih yang jelas tentulah istilah-istilah itu harus tahu bahwa natrium itu Na gitu. Ketika disebut sodium juga Na juga kan. Jadi jangan sampai ini sodium klorida berarti SOCl gitu. Itu salah kan? Sodium itu adalah istilah orang Amerika untuk natrium kan. Sehingga tetap saja NaCl. Atau misalkan saja sulfat. Sulfat itu apa? Oke, SO4. Itu harus hafal dalam hal itu. Jadi istilah-istilah. Nah, setelah istilah-istilah itu dipahami, yang berikutnya tadi masuk ke bagaimana itu reaksi kimia. Reaksi kimia kan pada dasarnya ada material A, ada material B, habis itu ya sebut saja bereaksi. Bereaksinya jadi apa? Nah, itu kita harus analitik tadi bahwa yang satu itu bereaksi. Nah, sebenarnya apa yang dibayangkan oleh Pak Eskia sehingga dia turun ke bawah itu gimana, Kang? Ya tadi kimia itu yang saya pahami ya, itu menjadi menarik gitu. Makanya kalau kita lihat Pak Hiskia sedang melakukan demonstrasi itu kan ada ceritanya tuh. Kita dulu karena kimia saya dapat kimia dasarnya dulu dari Pak Hiskia ya. Itu dia cerita misalkan saja tentang nilon. Nilon itu perannya gimana? Itu kan merubah budaya yang penggunaan serat. Ini kaos kaki ya. Kaos kaki itu kan waktu itu salah satu revolusi dari nilon kan. Oh iya, itu baru tahu juga saya nih. Jatuh warna, misalkan saja perubahan dari bahan alam. Nilonnya elastis gitu ya? Bukan? Betul. Elastis dan hasil sintesis kan. Nah itu dia cerita banyak tuh tentang itu, bahwa dengan adanya nilon maka ya sebut saja perempuan-perempuan di Eropa makin modis yang gitu-gitu lah yang diceritain. Iya, aspek-aspek sosial dari kimia ini ya. Oh ya itu jadi menarik itu. Dan Pak Eskia itunya kuat ya. Betul. Nah, itu ya harus banyak baca ya kalau yang supaya bisa. Saya baca bukunya itu macam-macam tuh yang dijelasin yang dari unsur-unsur yang ada itu atau senyawa-senyawa yang ada. Dan saya kira ini menarik ya. Tapi aktivis pendidikan kimia ini cuma Pak Eskia doang saya lihat, gak ada yang lain. Pak ya Bulubna lah salah satunya ya, yang dia gentol ke bawah ngajarin gitu ya.
Nah, itu juga yang kita kenal. Ada juga yang kita kenal. Tapi intinya itu ya, bahwa yang belajar kimia itu meski berkaitan langsung dengan apa yang terjadi pada reaksi kimia itu sendiri. Itu sendiri ya. Tentu saja kedekatannya bisa kita lakukan dengan eksperimen-eksperimen yang sedekat mungkin. Saya belajar ngerti kimia pertama kaporit ya. Karena di rumah PDAM ya. Bau air itu bau kaporit. Nah, kita menganggap ini kimianya kaporit gitu. Atau dulu waktu kecil nyari ikan pakai tawas. Ikannya pada mati tuh. Nah, ini kimia juga gitu ya. Hal-hal seperti itu. Dulu kita kalau dianalis salah satu standar kemampuan kita kalau yang untuk masyarakat ya, itu adalah menjernihkan air. Oke. Jadi tadinya air kotor kemudian jadi pakai air. Tawas berarti. Ada pakai tawas, ada pakai KMN4 sedikit ya untuk desinfektannya. Ada apa namanya? Ya tawas ya tadi. Tawas. Nah, dari yang kotor kemudian berubah menjadi yang bisa diminum. Itu dulu standar pengetahuan kita di analisis ini ya. Kalau untuk masyarakat. Dan harus paham itu gitu. Itu di tahun pertama itu. Itu di tahun-tahun menjelang lulus. Menjelang lulus ya. Artinya pengetahuan kimianya sudah cukup sehingga ketika kita melakukan penjernihan air kita bisa menjelaskan mengapa ini bisa jernih. Gitu kan. Gitu ya. Termasuk nambahin kaporit itu tujuannya buat apa kira-kira gitu ya. Atau nambahin karbon di ini arang-arang ya. Bro, disaring melalui arang. Ijuk. Ada ijuknya. Anda saya ngerti ijuk itu apa dia? Supaya ada porinya. Supaya ada pori ya. Kan harus lewat kan si air. Saya pikir dia narik kayak karbon juga enggak ya. Ya ada permukaannya tapi lebih pada bagaimana dia bisa ada bisa lewat lah. Bisa lewat itu ya. Dan saya kira itu menarik juga untuk ilmu kimia ya. Nah yang ke depan nih potensinya buat anak-anak supaya menarik nih Kang Didin. Apa nih kimia nih apa potensi besar di Indonesia sehingga profesi kimia nih bagus nih coba. Coba dipropagandakan dulu nih. Jadi nih apa namanya tadi ya bahan kimia itu adalah bahan yang ada di sekitar kita. Nah sekarang Indonesia itu punya apa? Misalnya kita punya nikel ya yang sekarang rame itu. Itu nikel itu bisa dijadikan apa saja. Nah kalau bisa tahu harganya malah lebih biasanya kan orang sekarang itu ini ya kalau ada nilai uangnya itu lebih menarik gitu. Kita misalkan saja beli nikel 1 kilo itu harganya berapa? Kalau kita ubah jadi sebut saja nikel klorida gitu. Nah itu harganya jadi berapa? Itu bisa jutaan itu, bisa jutaan. 1 kilo. Terus nikel klorida itu bisa dibuat apa? Oh misalkan saja nanti kalau kita reaksikan dengan apa misalnya dengan seng itu bisa jadi katalis tertentu. Nah katalis itu apa? Nah tadi ya kita punya apa? Terus tadi perubahan nilai ekonomi kalau reaksi kimia itu terjadi. Nah itu barangkali perlu juga ya, karena dulu saya masuk analis juga karena pingin kerja ya, pingin digaji besar gitu. Jadi kalau sekarang masyarakat kita, masyarakat industri terutama melihat bahwa perubahan nilai ekonomi ketika proses kimia itu terjadi akan memberikan keuntungan yang besar, mungkin jadi tertarik juga ya. Problemnya barangkali karena kita nggak tahu ini nikel ini mau diapain aja gitu kan. Sama kayak tadi juga sawit misalnya di kita nggak tahu sawit itu ya pokoknya menjadi minyak goreng aja. Oh enggak, sawit itu bisa ada banyak guna ketika kita melakukan reaksi kimia yang terkenal biodiesel lah misalnya gitu ya. Jangan sampai belajar kimia menjadi guru kimia lagi. betul. Dia harus jadi industriawan ya. Jadi contoh menarik barangkali ini ya. Ada pemain sepak bola dulu Arsenal namanya Flamini kalau nggak salah. Nah dia itu sekarang jadi industriawan kimia. Karena dia
belajar kimia tentu saja, dan uang dari sepak bolanya barangkali ya buat karena dia tahu persis ketika suatu bahan kimia namanya asam lifolenat, lifolenat itu bisa dilakukan transformasi kimia, itu dampaknya itu global dan dia bisa mendapatkan keuntungan. Itu barangkali contoh menarik. Contoh menarik. Pemain bola pindah jadi industriawan kimia. Oke. Baiklah Kang Didin ya. Sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar, banyak hal yang insight tentang kimia, dan bagi adik-adik semua yang menonton acara ini tentunya memberikan pandangan-pandangan yang berbeda tentang kimia. Terima kasih Kang Didin. Terima kasih juga atas undangannya. Undang ini, dan inilah Dr. Didin Mujahidin. Terima kasih.